Inilah Arnold. Lagi-lagi dia mendapat masalah. Arnold, jangan bodoh seperti itu. Kau berhadapan dengan presiden miliarder tepat di depanmu. Kau bisa meminta apapun padanya. Dan ngomong-ngomong, apa yang kau minta? Sayang sekali, kali ini Trump akan menghinamu. Dan bukan aku, karena sekarang kau akan menggantikannya sepanjang hari. Mengapa itu menjadi ejekan? Lihat saja apa yang dia makan. Keripik, burger, sungai cola, dan kau akan mati sebelum kiamat. Setelah makan egg muffin dan coke untuk sarapan pagi, kau akan mengadakan pertemuan dengan petugas keamanan, menandatangani beberapa dokumen. Persetan dengan itu. Ayo kita bersenang-senang di seputar kota. Kau sekarang menunggu iring-iringan mobil kepresidenan. Ini adalah 12 mobil anti peluru identik yang bisa menahan ledakan dari bom. Saatnya makan siang dan pizza besar menantimu dengan saus tomat dan susu kocok coklat. Ini agak membosankan. Mungkin kita harus umumkan keadaan darurat. Atau aku tahu, kita bisa menjebak Kim Jong-un. Mungkin kita harus mendukung undang-undang seperti setiap warga negara Amerika harus berlangganan Meet Arnold. Rumahku, istanaku. Untuk makan malam ada kaki ayam dari KFC dan tentu saja banyak cola. Ada yang memberitahuku bahwa Trump makan ini hanya untuk pencitraan saja. Tapi pada kenyataannya... Oh, jadi itu sebabnya dia menerima gaji tahunan hanya $1. Kau meminta gajinya sebagai hadiah. Apa? Kau memang seperti budak. Jadi, kau mendapatkan gajimu, tapi kau harus membayar pajak totalnya $400.000, yang merupakan gaji awal Trump, meskipun dia memberikannya kepada agen federal. Jadi, Arnold, ginjal mana yang akan kau jual? Arnold, ada hal tidak terduga telah terjadi. Apa kau ingat dengan film Kembaran Jahat? Film tentang bocah kaya yang memaksa mengubah orang lain menjadi kembarannya, lalu mengirimkan klonnya, bukan dianya sendiri, kerabat berbahaya dan semacamnya. Jadi, iya, kami butuh kau untuk membantu salah satu kenalanku. Kau akan menggantikan Kim Jong-un selama sehari. Bisa kau bayangkan memimpin negara dengan populasi 25 juta jiwa yang hanya mematuhi, memuja, dan mendewakanmu hanya seorang saja. Tapi sejujurnya, mereka tidak punya pilihan dalam hal itu. Banyak hal yang kebanyakan dianggap biasa di sini hanya diizinkan untukmu saja. Misalnya, memakai pakaian dari desainer Eropa terbaik atau makan Nutella. Sementara kau sibuk dalam urusan penting negara, rumah luasmu dijaga oleh satu peleton prajurit bersenjata, pagar listrik, dan ladang ranjau. Bahkan ledakan bom nuklir akan ditangkal oleh dindingnya yang dibungkus dengan batang timah. Kereta api lapis baja pribadimu memulai perjalanan langsung dari rumah ini. Kecepatannya tidak melebihi 60 km per jam. Itu karena bobot gerbongnya yang luar biasa yang diselubungi oleh pelat baja. Hanya untuk hari ini, semua ini menjadi milikmu. Panen tahun ini tidak berhasil dengan baik. Seperti bisa kau lihat, dan 10 juta warga mungkin akan mati kelaparan. Tentu saja masih ada 15 juta warga tersisa. Jika ini demi keamanan negara, hanya presiden yang boleh pakai toilet portable. Semua urin dan sampel tinja diambil untuk memantau kesehatanmu dan memastikan tidak ada mata-mata. Amit-amit, mereka tahu tentang penyakitmu. Dan kamar yang terbaik di kota disewa hanya untukmu. Setelah kau pergi, tidak ada yang menduga presiden pernah menginap di situ. Polisi rahasia tidak akan meninggalkan satu sidik jari atau sehelai rambut pun dari penguasa agung ini. Sepertinya semua orang sudah menunggumu. Jangan katakan apapun, tersenyum saja dan lambaikan tanganmu. Aku sudah tahu Presiden Amerika tidak akan mengirim undangan rapat melalui jalur WhatsApp. Arnold, aku punya kabar buruk. Seluruh pemerintahan di dunia telah digulingkan. Dan kini mereka semua dipimpin oleh diktator. Ya, di satu sisi itu bagus. Tak akan ada yang meninggalkan negaranya lagi. Dan semua akan bekerja untuk kesejahteraan dan kejayaan negaranya di dunia. Tapi di sisi lain, di bawah rezim seperti itu, kebanyakan orang tidak akan tinggal di rumah atau di kompleks perumahan. Tapi di penjara, karena hukum di negara itu akan sangat ketat dan bahkan terkadang sangat aneh. Kau bisa
pula lupakan soal keuntungan peradaban. Lagi pula, hubungan ekonomi dengan asing sudah tidak dibutuhkan lagi dan kini tiap negara akan bekerja untuk dirinya sendiri. Tapi itu berarti jika sebelumnya tidak ada industri berat di negaramu seperti pembuatan kendaraan contohnya, kini kau tidak akan bisa mendapatkan mobil baru dan yang bisa kau harapkan hanyalah sepeda jelek itu saja. Dan aku tidak bilang bahwa semua media sosial akan menghilang, tapi kini kau hanya bisa berbincang secara pribadi dengan teman jauh di dalam hutan, juga dengan radio yang disetel dengan sangat keras. Dan sekarang, bahkan jika ingin potong rambut, gaya rambutmu itu harus mendapat persetujuan dari pemerintah setempat dan hanya ada sedikit gaya rambut yang disetujui oleh pemerintah. Tapi yang lebih menakutkan adalah kini semua negara saling curiga. Mereka bisa menjadi potensi ancaman. Jadi, sekarang hampir semua sumber daya diinvestasikan untuk pengembangan militer. Dan sayangnya suatu hari nanti, seseorang akan lepas kendali dan menekan tombol merah itu. Arnold, kau menyelamatkan dunia. Siapa sangka buta warnamu akan menyelamatkan planet ini? Apa kau tahu, Arnold, bahwa di dunia ini ada 15.000 hulu ledak dengan kapasitas gabungan sekitar 7.500 megaton? Kau mungkin juga harus tahu bahwa 5 menit yang lalu aku mengirim salah satunya ke arahmu. Sia-sia saja menginjak gas, Arnold. Gelombang pulsa elektromagnetik mematikan semua elektronik. Mobil modern begitu penuh keterbatasan. Selanjutnya, kau akan terkena gelombang kejut. Bahkan jika mobil tua karatan ini terbuat dari grafin padat, yang pada tingkat atom lebih kuat dari berlian, dan entah tiba-tiba secara ajaib kau selamat dari kehancuran ini, kau masih akan melalui penderitaan hidup. Bangunkan pantat teposmu keluar, Arnold. Kami perlu memeriksa seberapa jauh kau dari epicentrum ledakan. Ingat, jika kau melihat awan jamur, julurkan tanganmu ke arah itu dan angkat ibu jari. Jika awan lebih besar dari ibu jarimu, artinya kau berada di zona radioaktif. Pria yang beruntung. Apa kau memiliki tabir surya? Itu tidak akan menolongmu, bodoh. Aku bercanda. Kau harus menjauh dari sini. Cepat! Isotop radioaktif, meskipun sedikit, sudah bisa mulai menghancurkan DNA-mu secara perlahan. Bagaimana perasaanmu, kawan? Iya, benar ini saat yang tepat untuk mandi. Menghindari kontak dengan barang yang terkontaminasi dan menggunakan prosedur air khusus bisa meningkatkan peluangmu untuk bertahan hidup. Lakukan filter air, Arnold. Bahkan radiasi yang paling lemah pun akan menghasilkan tumor yang semakin ganas. Aku ucapkan selamat. Kau berhasil selamat dari serangan nuklir dan kau tidak lagi membutuhkan kostum Halloween. Tapi ini bukanlah akhir. Jika seseorang di dunia meluncurkan rudal dengan hulu ledak nuklir, efek domino akan menyusul. Semua kekuatan nuklir di dunia akan melepaskan anjing perang mereka. Kemudian datanglah kiamat sungguhan, Arnold. Era kemanusiaan sepertinya akan berakhir. Kau akan mati, temanku. Saatnya keluar dari alam semesta ini. Dia sudah kemasi barang-barangnya, memberi makan ikan, dan siap untuk melakukan perjalanan yang sangat rahasia. Yang ada tepat di depanmu adalah generasi baru DeLorean. Aku telah tingkatkan Tesla ini agar kau bisa pergi tidak hanya ke kota lain, tapi juga ke tahun lain. 1986 contohnya. Berhasil! Kita berada di pusat tenaga listrik nuklir Chernobyl beberapa menit sebelum bencana itu. Arnold, bawa kameranya. Kau akan rekam ledakannya dan aku akan unggah videonya di YouTube. Setidaknya 20 juta tayangan akan dijamin. Apa baterainya mati? Isi dulu dayanya. Itu stop kontak tipe Eropa, bodoh. Kau butuh adaptor. Atau aku rasa tidak. Jadi, itu semua karena kau? Tidak masalah. Kau harus pergi dari sini secepatnya. Ada power bank di kotak sarung tangan. Colok ke mobil. Sial, butuh setidaknya 60 detik untuk mengisi dayanya. Cepat keluarkan baju pelindungnya. Hanya dengan melihat areanya, kau tidak akan tahu telah berada di zona radiasi. Tapi kenyataannya, radiasi di sini sangatlah besar. Bukan itu yang aku harapkan. Mungkin tasmu tertukar dengan orang lain? Dengan radiasi di atas 500 ronsen, rambut dan kukumu akan langsung rontok. Kulitmu berubah menjadi merah dan semua penyakit yang kau derita memburuk. Tapi kau beruntung, Arnold. Kau tidak akan merasakan sakit karena kau dan koma dalam 3, 2, kau sudah tidak sadar. Ini semua terjadi karena radiasi di sini 20.000 ronsen per jam dan teknologi ini tidak bisa mengatasi serangan semacam itu.
Baterainya seharusnya sudah cukup untuk ke tahun 2020. Ayo! Perjalanan yang luar biasa. Kurasa kau harus mendatangi ahli onkologi. Arnold, apakah kau tahu betapa terlihat bodoh dirimu sekarang? Aku penasaran siapa yang mengambil baju pelindungmu itu. Halo Arnold, aku tahu bahwa kau sangat suka bepergian, terutama bepergian menjelajah waktu. Selamat datang di tahun 2100. Gadis ini punya lensa kontak yang terhubung dengan internet. Dia bisa mencari informasi apapun tentangmu hanya dalam beberapa detik. Di sini kau akan mati sebagai perjaka. Masuklah, lift luar angkasa ini akan membawamu pada ketinggian 35.000 km di atas permukaan laut. Langsung menuju ring besar yang akan mengubah energi rotasi bumi menjadi listrik. Di sebelah kananmu ada toko anggota tubuh manusia. Ayo kita masuk ke dalam dan kita cari pengganti untuk jarimu yang malang. Dokter ini bisa menciptakan kembali seluruh organisme hanya dari genomnya. Jadi semua kebun binatang di sini penuh dengan dinosaurus, burung dodo, dan bahkan manusia Neanderthal. Kau ingin camilan? Printer 3 dimensi di sini mencetak makanan dari sel hewan buatan, tepung sintetis, dan mineral. Dan rasanya lebih enak dibanding makanan dari tahun 2019. Dunia yang sangat indah, bukan? Tapi itu semua bisa jadi sangat berbeda. Adanya perang nuklir, pemanasan global, pandemi. Ini juga bisa menjadi masa depan kita. Ilmu pengetahuan adalah pedang bermata dua. Bisa digunakan untuk kebaikan. Atau kita semua bisa mati karenanya. Halo Arnold. Kau sedang menunggu temanmu? Temanku tidak mungkin bersikap seperti itu. Arnold, kali ini apa yang telah kau perbuat? Oh, bukan kau, tapi bibimu yang berbahaya itu. Setelah terakhir kali bebas, dia kembali dengan kebiasaan jahat lamanya lagi. Dan kini FBI menahanmu selama 24 jam. Karena ya, kau yang paling mengenal dia. Ada sekitar 15.000 agen yang bekerja untuk FBI dengan 56 kantor wilayah. Fasilitas pelatihan utama mereka terletak di Quantico, Virginia. Setiap waktu ada lebih dari 100 agen khusus di fasilitas tersebut, siap untuk melatih agen kita. Mereka juga akan melatih Arnold kita. Seorang agen FBI harus siap untuk apapun juga, tapi tidak untuk ini. Bagaimana mungkin itu bisa membantu Arnold? Agen FBI mendapat hak membawa senjata pada tahun 1934, tepat 26 tahun setelah pembentukan mereka. Kini, latihan ketepatan menembak sangat diperlukan dan salah satu pelatihan paling penting. Dan sepertinya Arnold melakukan itu dengan baik. Setelah membuktikan kemampuannya di semua tahap pelatihan, Arnold kita akan menjadi agen FBI selama 24 jam. Rekan yang lumayan, Arnie. Mungkin Arnold kita akan mencoba peruntungannya di Departemen Cyber yang dibentuk pada tahun 2002. Di sanalah mereka memiliki teknologi termutakhir yang akan membantu Arnold dalam pencariannya. Apa kau sudah menemukan apa yang kau cari, Arnold? Ayolah, yang benar saja Arnold, memang seharusnya aku tidak berharap banyak. Lagi pula, kau selalu mementingkan perutmu dulu. Berkat petunjuk yang diterima oleh, tentu saja bukan Arnold, FBI berhasil mengetahui di mana kaki tangan bibinya tinggal. Biker jahat yang dikenal dengan Buffalo Joe. Dan kini dilaksanakan operasi khusus untuk itu. Ini dia tersangka kita. Semua bersiap. Oh, ayolah Arnold, selalu saja ada masalah denganmu. Arnold, ayo. Rekan-rekanmu butuh bantuan. Bagaimana kau akan menghentikannya jika seperti itu? Apa? Tidak mungkin. Entah bagaimana, kebodohanmu membantumu. Ini kesempatanmu menginterogasi tahanan. Jadi Arnold, untuk dapat jawaban, kau harus mengajukan pertanyaan. Dan orang bilang diam itu emas. Oh, ternyata kau punya ide ya. Kau akan memberikan pelajaran bersikap baik kah? Oh astaga, gerakan yang sangat menyiksa. Arnold, aku tidak mengenalimu. Aku tidak mengira kau bisa menaklukkan tumpukan otot ini seolah dia itu adalah anak kecil. Arnold, kau sudah hampir bisa menangkap bibimu itu. Hei, bagaimana kalau kita lanjutkan pencarian bibimu itu? Sekarang mari kita mengintip ke dalam arsip FBI. Tepatnya lebih dari 5.000 helai rambut individu disimpan di sini sebagai bukti. Bahkan ada berkas kasus untuk Charlie Chaplin dan John Lennon.
kita perlu menemukan berkas kasus bibimu agar kita mendapatkan surat perintah untuk menyadapnya. Sekarang kita akan menyadap bibimu seperti halnya dengan Pablo Escobar. Dan menurut informasi terbaru, bibimu saat ini baru saja memesan pizza. Arnold, ini kesempatanmu. Kau bisa untuk menyamar. Demi keselamatanmu, kau akan memakai mikrofon tersembunyi dan tugasmu memasang mikrofon kecil di kantornya secara diam-diam. Waktunya sekarang. Lakukanlah, Arnold. Sekarang semuanya tergantung kepadamu. Tentu saja sangat penting bagimu untuk mencoba bertindak senatural mungkin. Ay. Bel pintu yang luar biasa. Arnie, ayo segera masuk ke rumahnya. Ini adalah kesempatanmu. Masuk. Ayo Arnold, ini adalah misimu. Masuk dan pasang mikrofon kecil itu di kantornya. Bagus. Sekarang perlahan dan hati-hati menyelinap lebih dekat. Yikes! Kita tampaknya dapat sedikit masalah, Arnold. Cepat, pikirkan sesuatu. Oh, tidak. Arnold, keluar, lari, sebelum terlambat. Dia ternyata lebih berbahaya dari dugaanku. Arnie, tunggu. Seseorang pasti akan menyelamatkanmu. Kau ketahuan, sobat. Sekarang dia pasti akan membunuhmu tanpa pandang bulu. Apa kau datang untuk meminta maaf, Arnold? Kau itu sangat baik. Mr. Nice Guy. Tapi bibimu itu punya ide yang lain. Ya memang, ini agak ironis. Kau mengejarnya sebelumnya. Sekarang dia mengejarmu, kawan. Dan di sini cukup menyeramkan. Hei, siapa yang matikan lampu? Arnold, sebaiknya jangan menyentuh apapun. Apa yang terjadi? Arnold, lari! Astaga, sepertinya kita sekarang ada di abad ke-13 dan kita di sini selama zaman Inkuisisi Suci. Perjalanan yang luar biasa. Misi utama Inkuisisi adalah memerangi para bidat. Hei, apa salah Arnold? Aku mengerti sekarang. Mereka itu mengira ponselmu sebagai senjata ilmu hitam. Inkuisisi tidak sejalan dengan kemajuan teknologi. Ketika Galileo membuktikan bahwa bumi berputar mengelilingi matahari, itu sepenuhnya bertentangan dengan pandangan Katolik. Arnold, kau kurang beruntung. Di masa itu, semua gadis berambut merah dicurigai punya hubungan dengan iblis. Tenanglah, awalnya mereka hanya akan menanyaimu. Sekarang duduk dan tenanglah. Kursi-kursi di sini terbuat dari besi khusus sehingga bisa dipanaskan. Pengakuan biasanya diperoleh melalui penyiksaan. Kau harus lepaskan kesesatanmu, Arnold. Selama masa Inkuisisi, banyak ritual kafir disalahartikan sebagai ilmu hitam. Mereka mencoba untuk mengubah orang kafir menjadi Katolik. Ayo Arnold, peluklah agama Katolik dan kau akan bebas. Memang benar bahwa Inkuisisi terkadang membebaskan mereka yang benar-benar bertobat. Omong kosong, apalagi sekarang. Sepertinya seseorang melaporkanmu. Orang sering menuduh orang lain sesat untuk menyingkirkan mereka. Entah apa kau mampu menanggung lebih banyak siksaan ini, Arnold. Temui ini, sepatu bot Spanyol, lalu garpu bidat, dan kursi piramid Yudas. Arnold, aku sangat menyarankanmu untuk mengakui semuanya. Oke, dengan tanda tangan, kau mengakui bahwa kau adalah ahli nujum, tukang sihir, dan nom. Hal positifnya adalah siksaan sudah berakhir dan Inkuisisi kenyataannya tidak mengeksekusi orang. Setelah kau mengaku, pelaku divonis di pengadilan negara. Tenang, Arnie, tidak ada yang akan membakarmu. Menurut hukum, mereka hanya akan memenggal kepalamu. Wow, sepertinya semua orang takut dengan kemampuanmu mengeluarkan api dari tanganmu. Sepertinya itu sihir yang kuat. Arnold, lihat, itu kau. Tapi dari masa depan. Tunggu, Arnold, dia tidak butuh pakaianmu. Dia butuh bantuanmu. Karena itu, kau akan ke tahun 2050. Oh ya ampun,
Itu bukan masa depan cerah yang dipikirkan semua orang. Benar sekali, pada tahun 2050, bumi mengalami pemanasan global. Populasinya bertambah hingga lebih dari 10 miliar orang. Kelebihan populasi ini menyebabkan kekurangan air bersih. Bisa kau bayangkan, planet ini berada di tepi kehancuran dan mereka memperebutkan Pepsi. Baik, kembali ke misi kita. Pada tahun 2050, semua orang punya implan cybernatika. Dan karena drone musuh bisa mendeteksi implan itu pada jarak 10 km. Kau, Arnold, adalah orang paling tidak terdeteksi dan tidak terkalahkan di tahun 2050. Kaulah yang akan membantu mengubah arah peperangan. Prajurit berkumpul. Jadi Arnold, musuh sudah terlihat berada di utara, tapi jalannya terhalang oleh senjata elektromagnetik. Alih-alih proyektil, mereka menembakkan impuls listrik dan kecepatan impulsnya mencapai 7.000 km per jam. Kita harus cari tempat berlindung, cepat. Turun ke terowongan subway. Kau berhasil menghindari senjata itu, Arnold. Tapi kini ada masalah lain. Pemindai mendeteksi adanya drone. Dan jangan cemas, Arnold. Ingat, semua drone ini tidak akan menyadari keberadaanmu. Kau hanya perlu segera melewati mereka dan matikan dayanya. Bagus, Arnold. Masa depan jelas belum siap untuk orang sepertimu. Lanjutkan, kawan. Kau hampir sampai. Waktunya untuk ke permukaan. Arnold, ada banyak musuh di sekitar. Masuklah ke dalam baju pelindung. Dengan itu, kau bisa menjadi prajurit super dan bepergian jauh tanpa merasa lelah. Dan semua aktivitas fisik menjadi 20 kali lebih mudah dibanding sebelumnya. Kini kau tidak terhentikan, Arnold. Kini kau hanya perlu menguasai pengendalinya. Arnold, tidak! Kau baru saja membunuh dirimu di masa depan. Oke, baiklah. Tak ada waktu untuk berduka. Musuhmu datang. Kau punya pelontar api. Gunakan! Oh yeah, tidak ada yang mengira bahwa ini suatu hari akan terjadi di Hollywood. Arnold, awas! Ada roket! Arnold? Arnold! Apa kau tidak apa-apa? Arnold, kau terluka parah. Jadi dokter memberimu sedikit pembaharuan. Hampir seperti baru. Tapi ada satu masalah. Kini kita butuh prajurit tanpa implan. Dan kau harus kembali ke masa lalu dan menemukannya. Dan ini dia relawanmu. Bawa dia masuk ke portal. Deja vu. Sepertinya aku sudah pernah lihat ini sebelumnya. Maaf, tapi sepertinya liburanmu saat ini harus ditunda. Pesawat luar angkasa Elon Musk telah hancur. Kegagalan lain setelah peluncuran Cybertruck yang membawa malapetaka. Dia benar-benar ingin menguasai Mars. Elon Musk telah berhasil mendehidrasi manusia dan mengemasnya menjadi kapsul. Begini, cara kerjanya seperti mie instan, tambahkan saja air. Di dalamnya ada 67,5 miliar kapsul. Jadi sekarang akan ada 10 kali lebih banyak orang bodoh di bumi. Tapi ini bukan masalahmu. Meskipun sebenarnya itu mungkin masalahmu juga sekarang. Dengan begitu banyak orang, tidak semua akan mendapatkan transportasi lebih cepat untuk berjalan kaki. Setiap orang di planet ini menghasilkan sekitar 0,75 kilogram sampah setiap hari. Jadi, lebih dari 200 triliun ton sampah per tahun. Ini cukup untuk mengisi sekitar 99 Grand Canyon. Pembangkit listrik sedang dibangun di mana-mana. Karena 75 miliar orang mengkonsumsi sekitar 125 miliar kilowatt per hari. Jumlah listrik ini cukup untuk mengisi daya 8 triliun iPhone. Tapi ini juga berarti memancarkan CO2 ke atmosfer dalam jumlah yang besar. Kau tidak perlu menjadi seorang jenius untuk menyadari betapa seriusnya hal ini akan mempengaruhi iklim. Ruang kosong menjadi terbatas. Jadi inilah teman sekamar barumu. Hanya laki-laki. Reproduksi sangat dilarang oleh hukum dan hukuman mati bagi yang melanggar. Dunia ini jelas tidak membutuhkan Arnold kecil nakal berkeliaran. Kau selalu sial soal urusan dengan wanita. Ngomong-ngomong, apa kau lapar? Apa kau ingin makan sesuatu? Semua makanan sekarang sintetis dan didaur ulang. Kau baru saja mencicipi daging terbuat dari kertas toilet daur ulang. Aku memasaknya hanya untukmu. Seperti peribahasa, seekor babi yang tidak bisa menghargai nilai mutiara. Kau harus habiskan malam di sudut ini. Karena peningkatan CO2, semua gletser telah mencair dan membanjiri 35% daratan. Mengingat kebutuhan pertanian masyarakat untuk makanan, kurang dari 1% yang tersisa untuk perumahan.
Sekarang, hanya orang kaya yang mampu tidur dengan kaki berselonjor. Sial, Arnold, aku iri pada orang pendek sepertimu. Duduk dan tonton film di internet di Slowflix. Ups, untuk masuk kau harus mengambil nomor dan mengantri. Kau adalah orang ke 1250. Karena kelebihan populasi, kecepatan internet turun 99,5%. Hei, hati-hati dengan langkahmu! Pemakaman 20 lantai hanya untuk para jutawan. Sisa populasi dikuburkan di sebidang tanah bebas. Kemasi barang-barangmu! Elon Musk membuat perahu besar dari puing-puing laut dan berkata dia akan memindahkanmu ke Las Vegas di bawah air. Kota-kota sekarang dibangun 9.000 meter di bawah air. Seperti Everest, tapi ke bawah bukannya ke atas. Kau akhirnya bisa istirahat, Arnie. Setidaknya dalam halusinasimu. Semua ini hanya untuk sekardus donat? Oh, kau kurang ajar. Ya, jangan khawatir. Hari ini kau akan memiliki kesempatan untuk melakukan perbuatan yang sangat baik. Seluruh planet ini terinfeksi virus diare dari Tiongkok. Tapi aku membuat darahmu menjadi satu-satunya vaksin yang ada. Ada 7 miliar orang di dunia, dan semua orang sedang memburumu. 195 negara telah memposting fotomu di semua media. Kau ada di semua database kepolisian, dan bukan hanya polisi di seluruh dunia, tapi semua pasukan khusus terbaik di dunia akan mengejarmu. MI6, intelijen Inggris yang telah bekerja sepanjang waktu selama 100 tahun berturut-turut. ISI, ini adalah badan intelijen antar departemen Pakistan dengan jumlah terbesar di dunia, 10.000 agen. CIA, awas Ernie, mereka suka menyiksa orang. Badan Intelijen Kanada dengan anggaran pencarian lebih dari 507 juta dolar Amerika. Apa kau yakin bisa bersembunyi dari mereka? Karena kau ada di setiap ponsel dalam media sosial. Kau menjadi lebih populer daripada Greta Thunberg. Aku yakin dia iri padamu sekarang. Bagaimanapun, kau dapat membantu menyelamatkan umat manusia. Berikan saja mereka darahmu sampai tetes terakhir. Pasukan khusus elit dari semua negara sudah datang untuk menangkapmu. Angkatan Laut Amerika Serikat, pasukan Gendarmerie Nasional Perancis, pasukan macan tutul salju Cina. Tapi tentu saja, bahkan seorang anak sekolah dapat menangkapmu. Big Brother sedang mengawasimu. Di kota New York saja, ada sekitar 20.000 kamera pengintai. Mereka mengambil foto, membandingkan jarak antara fitur utama pada wajah, hidung, mata, mulut, sehingga data diubah menjadi kode numerik seseorang, cetakan wajah, dan diverifikasi dengan database. Selain itu, di Darknet, siapapun bisa membeli database gambar dari kamera video kafe, rumah sakit, pusat perbelanjaan, bahkan di dekat markas utama FBI. Itu artinya mereka dapat mengetahui lokasimu 5 menit yang lalu. Tangkap ini, kacamata ini dengan LED inframerah di dalamnya akan membantu menyembunyikan wajahmu dari kamera. Bagi mereka, wajahmu akan terlihat seperti titik buta yang bercahaya. Tunggu sebentar, kau lupa baterainya. Ini tidak cukup. Kau membutuhkan penyamaran. Merupakan ide yang buruk makan donat sebanyak ini. Mereka memprovokasi akumulasi gas yang berlebihan. Cepat lepaskan anginnya. Kau terlihat bagus, tapi anjing pelacak akan menemukanmu dengan bau asam butiran, yaitu komponen aroma keringatmu. Tidak akan membantu bahwa hanya 1 gram keringat saja sudah cukup bagi anjing untuk mencium aromamu di atap gedung 10 lantai itu. Atau pada kedalaman 15 kaki di bawah tanah tertutup beton. Di Amerika Serikat saja, ada hampir 7 juta drone. Berhenti melambaikan tangan dan ambil senjata khusus ini untuk melawan drone. Pistol ini menembakkan aliran besar emisi elektromagnetik, jadi kau tidak perlu membidik. Aliran interferensi cukup untuk menutupi drone, dan kemudian akan kehilangan kontak dengan pangkalannya dan kehilangan kendali. Apa-apaan kau ini? Masuklah di kerumunan. Dasar kau bodoh. Nah, kalian harus berciuman. Arnie, kau punya permohonan terakhir? Inilah Arnold. Dia berusaha sembunyi dari pemerintah yang kejam dan tanpa ampun.
yang memaksanya sepanjang waktu untuk bercinta. Tanggal 20 Juli, Arnold ikut wisata antar galaksi. Setelah dia kembali pada tanggal 27, dia mendapati tidak ada satupun pria tersisa di bumi. Semuanya kacau. Telepon dan microwave tidak berfungsi. Uber telah digantikan oleh sepeda dan juga kereta berkuda. Bukannya cahaya lampu, tetapi lilin dinyalakan lagi di rumah. Ini semua terjadi karena semua bidang yang sebelumnya dikerjakan oleh pria sekarang telah dihentikan. Arnold, kenapa saat ini kau kabur? Tiap hari tubuhmu bisa memproduksi hingga 70 juta spermatozoa. Kau secara fisik bisa membuahi 8 wanita per hari. Tapi karena banyak wanita merasa hina walau hanya menyentuhmu, diputuskan untuk memasukkan spermamu dalam sel telur secara buatan. Hingga jumlah wanita yang akan hamil meningkat menjadi 15 juta. Sekarang, tidak hanya lebih populer daripada gabungan semua Kardashian bersaudara, kau akan menjadi masalah kepentingan nasional. Para wanita melayanimu dan menelitimu dengan seksama. Tapi ada sisi lain dari semua ini. Kau adalah tahanan dan kau tidak boleh pergi ke luar negeri atau menghindari dari kewajibanmu. Spermamu kini lebih bernilai daripada semua metal berharga di dunia dan akan segera memicu perang dunia ketiga. Semua itu akan berakhir dalam... Bukan, dalam 14 tahun, saat anak lelaki mulai memasuki usia peralihan dan sperma pertama muncul. Ayah,